Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Man iktafa bihi aghnah wa man da'ahu labbah wa man asahu nadah wa man ata'ahu a'azzahu wa as'adah wa ja'ala al-jannata ma'wah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kushifat duja bi jamalih hasunal jami'u hisarih sallu alaihi wa alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وقال تعالى في كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية. Hadirin pemirsa TV channel Islamic Center Masjid K.H. Dahlan Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Jalil. Allah lah zat yang memberikan kita berlimpah kenikmatan. Kalau kita hitung-hitung tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Allah yang terus memberikan kita, kalau mungkin kita hitung, masih lebih banyak kemudahan, kebahagiaan, kesuksesan, kelapangan dibandingkan kesempitan, malapetaka, bahaya yang kita dapati. Oleh karena itu mutlak harus kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah yang telah dengan istiqamah mengemban risalah dakwah hanya semata-mata li'ila'i kalimatillah, meninggikan panji-panji Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah telah menyampaikan qasamnya, sumpahnya demi masa. Pada saat Allah melafadzkan qasam ini, konsekuensinya harus ada perhatian lebih dari para pembaca umatnya terkait dengan ayat ini. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia telah berada dalam kerugian. Hadirin rahimakumullah, lanjutan ayat itu, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka-mereka yang tidak merugi adalah iya atau kecuali, ya, mereka tidak merugi, masuk dalam kategori merugi kecuali mereka-mereka yang terus beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Modalitas 4 hal tadi, keimanan, terus beramal soleh, terus nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, ini harus dipadukan hadirin rahimakumullah agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Siapa mereka-mereka yang merugi itu hadirin rahimakumullah? Kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman kita, ibadah kita. Kita berupaya menjauhkan dari upaya self-destruction, upaya penghancuran jiwa.
Tidakkah kita diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ada kemuliaan kemanusiaan, karamatul insan, yang dimiliki dan melekat pada diri manusia sebagai potensi. Tapi pada saat kita melakukan kerusakan tadi, self-destruction, melakukan pelanggaran, abai terhadap apa yang Allah perintahkan, abai terhadap apa yang Rasul ajarkan, upaya self-destruction itu mulai terjadi. Mungkin upaya pelapukan, upaya penghancuran diri ini kadang dilakukan oleh manusia dengan penuh kesadaran, kadang juga dengan tidak sadar. Hadirin rahimakumullah, kembali otokritik, self-evaluation, muhasabah ini harus kita lakukan agar kita menjauhkan diri dari upaya penghancuran jiwa, self-destruction. Mungkin secara fisik kita tumbuh mulai dari dependent, independent, interdependent. Mulai dari kecil, remaja, dewasa, sampai tua. Tumbuhnya ajak. Tapi apakah laku kita, amal kita juga ajak meningkat? Apakah upaya untuk memperbagus akhlak, memperindah akhlak, memuliakan akhlak, membangun integritas ini juga sejalan dengan berjalannya waktu? Ini bagian dari evaluasi yang harus terus kita lakukan. Menjauhkan diri dari penghancuran diri. Tidak hanya di depan manusia, tapi juga di sisi Allah Rabbul Jalil. Hadirin rahimakumullah. Karena akan datang hari di mana mulut dikunci, kata tak ada lagi. Dan begitu. Seperti lagunya Bimbo yang dikarang oleh Taufik Ismail. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadirin rahimakumullah. Ada banyak hikmah, ada banyak kebaikan, ada banyak al-khairul katsir. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah, kebijaksanaan, kebajikan, faqad utiya khairan katsira, maka ia telah diberi oleh Allah kebaikan yang banyak atau kebajikan. Kita ingin tidak hanya melakukan kebaikan itu individual, tapi kita ingin melakukannya jama'i, masif, bersama-sama, berlimpah ruah. Itulah kebaikan, kebajikan. Hadirin rahimakumullah. Kembali hadirin rahimakumullah, dengan menggali pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, kita ingin pada saat kita dihadapkan dengan realitas kehidupan, orang bicara profesi, tapi kadang-kadang apa yang dihadapi, ada banyak orang yang berpangkat dan profesi tapi tidak bisa menjaga diri, lalu manusia kecewa. Orang bicara kekuasaan, pada saat seseorang berkuasa toh ternyata tidak juga bisa berbuat kebajikan yang besar, orang kecewa, kan begitu. Pada saat orang ikut berkompetisi dan berkontestasi dalam politik demokrasi, ternyata demokrasi dikorupsi, demokrasi dibajak, demokrasi dipolitisasi, lalu orang kecewa dengan kebijaksanaan ini. Kembali hadirin rahimakumullah, kita harus gali the new wisdom, pesan-pesan kebajikan dan kebijaksanaan dalam Al-Quran yang terus akan terpancar pada saat kita terus membacanya, terus menggalinya, terus melihat dari aspek yang berbeda. Quraisy mengingatkan Al-Quran bagaikan mutiara. Saat itu Quraisy mengutip gurunya yang disebut dengan Abdullah Darraz. Al-Quran bagaikan mutiara. Pada saat ia dilihat,
kata Quraisy Syihab, pada saat engkau membaca sekali, maka engkau akan mendapatkan satu makna. Saat engkau membaca berulang kali, maka engkau akan melihat makna-makna yang lain, menginspirasi hal-hal yang lain. Itulah analogi dari mutiara yang kadang terpendam. Sungguh mutiara itu pada saat dilihat dari angle manapun, dia akan terus memancarkan cahaya itu. Tugas kita hadirin rahimakumullah tidak hanya membaca Al-Quran, tapi menggali dan menghayati sehingga kita kaya dan bertabur benih kebijaksanaan, tidak goyah hanya karena melihat realitas umat ini. Inspirasi kebaikan. Tadi disebutkan an-nasihah, ya. Inspirasi kebajikan yang terkandung di dalam Al-Quran ini harus terus kita gali agar kita dapat menggapai al-hikmah yang Allah akan berikan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Hadirin rahimakumullah. Proses kehidupan manusia yang tadi sangat evolutif, tapi kita ingin tidak hanya physically, jasmani, tapi kita ingin juga ruhani kita mengalami mi'raj ruhani. Bahasanya Pak Haidar ini agak bombastis ini ya. Jadi manusia kita ingin kita pun mengalami proses akselerasi percepatan. Kalau tobat ya cepat, jangan telat tobatnya gitu ya. Jangan hanya menjelang udah tua dan meninggal baru tobat. Tobat mulai dari anak muda juga harus tobat gitu ya. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kita juga harus berpacu cepat bersegera menuju maghfirah Allah. Artinya juga segera bertaubat, segera meningkatkan etos amal, segera punya kesadaran untuk menutup yang bolong-bolong itu, meningkatkan capaian-capaian. Ya, saya selalu kritik itu, hadirin rahimakumullah, gak boleh itu ngaku mu'alaf terus, ya. Mu'alaf udah 15 tahun, 20 tahun, tapi lebih daripada itu harus naik kelas. Ya, mi'raj ruhani. Ada upaya untuk mempercepat. Jelas ini harus diimbangi dengan perjuangan dan proses. Tidak bisa capaian itu hanya angan-angan. Harus diupayakan, dilatih. Ya, harus ada upaya riyadhah untuk kita membiasakan hal-hal yang baik, ya, membiasakan hal-hal yang produktif, menggali tadi kebijaksanaan baru yang itu kita yakini, hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi insan-insan yang merugi karena terjerembab pada self-destructiveness, penghancuran diri dari dalam. Ya, kalau upaya penghancuran dari luar ini bertubi-tubi karena kita nggak sadar. Lebih parah lagi jika kita sendiri dengan sadar melakukan pengerusakan dan pelapukan unsur-unsur potensi-potensi yang manusia itu miliki, sehingga naudzubillah kita jatuh dari kemuliaan manusia kepada kehinaan. Bukankah yang paling mulia di sisi Allah adalah ia yang paling bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah ia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari kelompok atau golongan yang masuk dalam kategori mereka-mereka yang paling bertakwa dengan modalitas menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak jiwa kita, fisik kita, potensi yang dimiliki oleh manusia
termasuk karamatul insan itu sendiri. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.